Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak D.S. Mulyono Singgi, MSI, selaku dosen pengampu sekuritas dan portofolio. Saya Selvi Dujanti dengan NIM 230803102057 dari Prodi Administrasi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sekuritas. Untuk pengertian sekuritas sendiri itu terbagi beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada dari Houston dan Copeland, yaitu sekuritas adalah instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan dan mewakili klaim atas aset atau pendapatan suatu entitas. Yang kedua ada dari Fisher dan Jordan, sekuritas merupakan dokumen keuangan yang mencerminkan kepemilikan atau perjanjian hutang yang dapat diperdagangkan di pasar keuangan. Dan yang terakhir ada dari Body, Canet, dan Marcus, sekuritas adalah investasi yang dapat diperdagangkan dengan tujuan memperoleh keuntungan dari perubahan harga atau pendapatan yang dihasilkan. Sedangkan untuk pengertian sekuritas sendiri adalah instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan, klaim utang, dan hak lain yang dapat diperdagangkan di pasar modal. Sekuritas biasanya diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintahan untuk menghimpun dana dari investor guna mendukung operasional atau proyek tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis sekuritas. Sekuritas terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada sekuritas pasar modal dan yang kedua ada sekuritas pasar uang. Untuk sekuritas pasar modal sendiri yaitu surat formal ditulis secara resmi menggunakan salam yang menghormati dan format yang terstruktur. Biasanya untuk tujuan penting atau profesional. Kalian bisa mengirim surat ini untuk ke atasan kalian. Dan yang kedua ada sekuritas pasar uang, yaitu surat informal lebih santai dan bersahabat menggunakan salam kasual dan bahasa bersahabat untuk komunikasi pribadi. Biasanya dikirim ke seseorang teman atau sahabat. Untuk pasar modal sendiri terbagi ke beberapa jenis. Yang pertama ada saham. Saham yaitu surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemegang saham berhak mendapatkan keuntungan berupa dividen dan potensi kenaikan harga saham. Tetapi resikonya juga tinggi karena harga saham dapat naik turun. Saham juga terbagi dua jenis, yaitu saham biasa atau common stock dan juga saham preferred atau preference stock. Yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintahan untuk peminjaman dana dari investor. Investor mendapatkan bunga secara berkala dan uang pokoknya dikembalikan saat jatuh tempo. Lebih aman dari saham, tetapi keuntungannya lebih kecil. Obligasi juga terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama obligasi korporasi, yang kedua ada obligasi pemerintahan, dan yang ketiga ada obligasi retail, dan yang terakhir ada obligasi konversi. Dan yang ketiga ada reksadana. Reksadana adalah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi yang mengumpulkan dana dari banyak investor untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan juga pasar uang. Selanjutnya ada suku. Suku adalah instrumen keuangan syariah yang mirip dengan obligasi, tetapi sesuai dengan prinsip syariah. Penguasa publik harus memberikan pembayaran kepada pemegang saham suku dalam bentuk bagi hasil atau margin fee, serta mengembalikan dana suku saat jatuh tempo. Dalam suku terdapat dua jenis suku yang dapat dimiliki oleh masyarakat, yaitu yang pertama ada suku retail dan juga suku tabungan. Dan yang kelima ada derivatif. Derivatif yaitu kontrak nilai yang tergantung pada nilai aset dasar atau underlying aset, seperti saham, obligasi, komoditas, atau indeks. Biasanya digunakan untuk hedging atau lindungan nilai dan spekulasi. Derivatif memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada opsi saham. Opsi saham itu memberikan hak atau bukan kewajiban untuk membeli atau menjual saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua ada future, yaitu kontrak yang kewajiban pembelian atau penjualan aset pada harga dan tanggal yang telah ditentukan. Dan yang terakhir ada swap, yaitu perjanjian pertukaran arus kas atau bunga antara dua pihak, biasanya untuk mengelola risiko suku bunga atau nilai tukar.
Lalu selanjutnya juga ada beberapa jenis pasar uang. Yang pertama ada surat berharga komersial, yaitu surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memenuhi modal kerja. Surat berharga komersial ini digunakan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek perusahaan, seperti pembelian inventaris, pembayaran tagihan, dan juga pembayaran proyek baru. Selanjutnya ada sertifikat deposito, yaitu instrumen simpanan yang diterbitkan oleh bank dengan suku bunga tetap dan jatuh tempo tertentu. Sertifikat ini merupakan jenis dokumen atas tunjuk karena tidak mencantumkan nama pemiliknya. Oleh karena itu, nominal deposito yang tertera dalam sertifikat dapat dicairkan oleh pemegangnya, meskipun dia bukan pemilik dana deposito tersebut. Yang ketiga ada recordings, yaitu perjanjian di mana satu pihak menjual sekuritas pada pihak lain dengan kesepakatan untuk membeli kembali sekuritas tersebut pada harga tertentu di masa depan. Dan yang terakhir ada deposito berjangka, yaitu simpanan di bank dengan jangka waktu tertentu dan bunganya tetap. Berbeda dengan sertifikat deposito tadi, deposito berjangka ini dapat dilakukan atas nama individu maupun lembaga dan dapat diambil saat jatuh tempo oleh pihak yang tertera pada bilet deposito atau kepemilikan simpanan deposito ini. Selanjutnya ada fungsi dan peran. Fungsi dan peran sekuritas ini ada 5. Yang pertama yaitu menghimpun dana. Sekuritas memungkinkan perusahaan atau pemerintahan untuk menghimpun dana dari investor guna mendukung ekspansi bisnis atau pembiayaan proyek. Yang kedua ada diversifikasi portofolio, yaitu investor dapat menggunakan berbagai jenis sekuritas untuk menyebarkan risiko dan menciptakan portofolio investasi yang seimbang. Dan yang ketiga ada peningkatan likuiditas pasar, yaitu dengan adanya sekuritas yang dapat diperdagangkan di bursa efek, pasar modal menjadi lebih liquid sehingga memudahkan investor untuk membeli atau menjual aset. Dan yang keempat yaitu pengolahan risiko. Sekuritas seperti derivatif digunakan untuk melindungi nilai investasi dari fluktuasi pasar yang tidak terduga. Dan yang kelima yaitu meningkatkan keuntungan investor. Melalui sekuritas, investor memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan dari dividen, bunga, atau kenaikan harga aset. Dan yang terakhir ada keuntungan dan risiko berinvestasi dalam sekuritas. Yang pertama ada keuntungan. Keuntungannya itu ada 3, yaitu yang pertama ada diversifikasi, membantu mengurangi risiko dengan menyebarkan investasi ke berbagai aset. Dan yang kedua ada likuiditas tinggi, sebagian besar sekuritas dapat dengan mudah diperdagangkan di pasar. Dan yang ketiga ada peluang keuntungan. Investor dapat memperoleh dividen, bunga, dan capital gain. Dan untuk resikonya sendiri yaitu yang pertama ada fluktuasi harga, yaitu nilai sekuritas dapat berfluktuasi sesuai kondisi pasar. Yang kedua ada risiko kredit, dalam obligasi dapat kemungkinan penerbit tidak mampu membayar bunga atau pokok. Dan yang terakhir yaitu risiko inflasi, yaitu nilai real keuntungan dapat menurunkan akibat inflasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.